Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sahabat. Berjumpa kembali dengan pengobatan penyakit dengan tanaman obat. Jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur. Bersyukur adalah salah satu metode yang saya terapkan, yaitu dengan merubah pola pikir. Ya, banyak bersyukur, banyak beribadah, banyak mendekatkan diri. Sehingga apa? Kalau kita banyak bersyukur akan meningkatkan imun. Kalau imun kita sudah kuat, otomatis penyakit-penyakit juga akan menyingkir. Oke sahabat, untuk kali ini kita bahas tentang pengobatan untuk kanker payudara. Kanker payudara paling banyak diderita oleh kaum wanita dan paling banyak penderita kanker adalah kanker payudara. Nah, kalau sebenarnya kanker ini awal kemunculannya tidak menunjukkan gejala-gejala. Karena itu tadi penyakit silent killer, pelan-pelan tapi mematikan. Jadi awal kemunculannya tidak menunjukkan rasa sakit, tidak menunjukkan gejala-gejala. Tapi sesudah naik, sesudah muncul, tumbuh benjolan, baru di situ menginvasi daerah sekitarnya. Nah, kalau sudah membesar, udah sebesar telur puyuh, itu kulit sudah menebal, kemudian berubah warna. Sebelumnya bentuk payudara sudah tidak simetris lagi. Biasanya seperti kita habis dipukul, memar. Nah, sudah memar, berubah jadi mengkerut. Mengkerut, kemudian menghitam, seperti kulit jeruk. Puting masuk ke dalam, kemudian menyebar ke kelenjar getah bening, yaitu ke ketiak. Itu sudah jelas. Ya, puting kadang mengeluarkan cairan. Kalau sudah masuk ke dalam itu jelas kanker. Ya. Kalau sudah seperti ini kita sebenarnya nggak perlu biopsi lah ya, itu sudah jelas kanker. Kenapa kadang kita disuruh biopsi? Ya itu sebenarnya hanya untuk pemasukan saja. Terserah sahabat kalau mau melakukan kemo, operasi, radiasi, saya rasa kalau menurut saya sudah tidak perlu. Karena apa? Justru timbulnya benjolan ini justru menyelamatkan tubuh kita. Menurut seorang profesor di luar negeri sana, banyak sekali pakar-pakar dunia yang masih berkecimpung dalam kanker ya, ahli-ahlinya kanker, bagaimana caranya menekan kanker ini agar tidak berkembang biak ya. Jadi justru benjolan ini justru menyelamatkan tubuh kita dari racun-racun biar tidak menyebar. Tapi ya, kalau sudah dibiopsi, sudah dioperasi, itu justru kanker akan semakin menyebar, semakin akan menyerang. Dengan mudahnya mereka keluar dari sarangnya sehingga menyebar dan berkembang biak. Nah, itu terserah kita, dan kita juga belajar dari pengalaman mereka-mereka yang sudah ke luar negeri, kemo, radiasi, operasi, bahkan sampai ke yang tercanggih di dunia pun tidak sembuh. Boleh dicek satu persatu yang kanker payudara siapa yang sembuh ya. Artis-artis yang sudah jelas lah. Kalau namanya artis kan kita paham betul, tapi kalau orang awam kan kita nggak tahu ya. Itu sudah terbukti kanker sampai detik ini sulit disembuhkan dan sulit dikendalikan. Jadi yang ada pengobatan saat ini hanya seperti operasi, hanya memangkas benjolan agar tidak membesar. Kemo hanya mengempeskan sesaat. Jadi tidak ada yang bisa membunuh sel kanker. Tingginya teknologi tidak bisa mematikan sel kanker. Sel kanker tidak bisa mati selama tubuh kita masih hidup. Sel kanker bagian dari tubuh kita. Nggak mungkin kita bisa mematikan. Kalau kita sudah mati, tentu saja sel kanker juga ikut mati. Nah, penyebabnya belum pasti. Tidak pasti. Tapi yang pasti imun yang lemah. Kemudian kedua, karena terlalu banyak bahan-bahan kimia. Pil KB, kontrasepsi, semua adalah penyebab kanker. Kenapa? Ya, kita lihat kalau yang pakai suntik KB, yang pakai pil KB, yang tidak bisa haid, berbulan-bulan, bertahun-tahun tidak bisa haid. Sehingga apa yang terjadi? Logikanya saja, darah haid kan setiap bulan kita buang, kita keluarkan. Nah, kalau nggak bisa haid, dikemanakin darah haid itu? Ya, akhirnya mengumpal di dalam, bisa menyebabkan miom, kista, kanker rahim, dan lain sebagainya. Kemudian payudara juga terkena dampaknya. Kenapa? Gini loh sahabat, kalau kita mau haid kan terjadi pembengkakan. Payudara bengkak, rahim bengkak. Nah, setelah itu bertahun-tahun tidak bisa haid. Nah, kalau logikanya kita haid sesudah memang bengkak, tapi sesudah haid keluar kan mengempes kembali. Nah, ini tidak bisa haid, bertahun-tahun membengkak, dikasih pupuknya yaitu bahan-bahan kimia, sehingga apa yang terjadi? Terjadi peradangan. Bukan saja payudara, tiroid,
semua kena dampaknya. Nah kemudian terserah sahabat, kita belajar dari pengalaman mereka yang sudah kemo radiasi, bahkan sampai ke ujung dunia, yang tercanggih di dunia pun tidak sembuh. Kita belajar dari sana. Jadi bagaimana? Pengobatan yang ada saat ini yang modern justru tidak ada operasi, tidak ada kemo, tidak ada radiasi, hanya meningkatkan imun, imunoterapi. Jadi tingkatkan imun. Kemudian para pakar satu sepakat adalah dengan autophagy atau tidak memberi nutrisi atau melaparkan diri. Ya, bisa puasa makanan, puasa menahan lapar, minum minimal 14 jam, 16 jam. Itu bagus sekali. Kemudian hanya makan sayuran, buah, dan apapun yang tumbuh dari alam. Ya, pasien saya membuktikan mereka yang sembuh tidak makan nasi, tidak makan protein hewani, daging, dan lain sebagainya. Tidak dimakan, hanya makanan sayur buah. Cemilannya sayur buah dan umbi-umbian. Singkong, umbi-umbian, sukun, apapun yang tumbuh dari tanah, itu pun hanya direbus. Tidak pakai bumbu apapun, tidak digoreng. Bumbunya bumbu alami semuanya. Nah, sudah seperti itu, hanya itu. Jadi intinya, kanker hanya tidak memberi nutrisi. Banyak pakar-pakar dunia seperti Profesor Makoto Gondo sudah menjelaskan, sudah menegaskan tidak ada kanker, tidak ada obatnya. Kanker penyakit biasa, justru yang mengerikan itu adalah pengobatannya. Sekarang banyak sekali profesor-profesor yang berkecimpung penelitian soal kanker, banyak sekali. Ya, seperti itu, satu kata bahwa dengan autophagy atau tidak memberi nutrisi, itu saja. Yang dianjurkan sayuran, buah, kemudian terutama yang pahit, yang pedas, yang asam. Karena sel kanker tidak suka yang berbau tajam. Obatnya Tuhan sudah ciptakan, yaitu tanaman obat. Spesifikasinya adalah tanaman beracun, yang pahit, yang pedas, yang hangat. Contohnya seperti gadung Cina, sambiloto, mahkota dewa, jamur lingsi, sarang semut. Kemudian yang pahit-pahit ada daun Afrika, ada daun ciplukan, ada daun tapak dara, ada benalu. Kemudian rempah-rempahnya yang menghangatkan. Ada adas, pulosari, cengkeh, bunga lawang, kayu manis. Itu bagus sekali di samping sebagai antibakteri, kemudian anti nyeri juga, kemudian sebagai stamina. Nah, oke sahabat, terutama kalau kita sudah sakit ya jaga pola makan kita, jaga pola pikir kita, karena sakit adalah sebuah ujian, sebuah sentilan, ya kita rubah. Dengan mendekatkan diri, banyak berdoa, karena yang menyembuhkan Tuhan. Diobati dengan obat yang tepat, yaitu tanaman obat yang Tuhan ciptakan. Sudah, itu saja kok ya, nggak usah capek-capek kita sampai ke luar negeri, ngabisin uang, waktu, tenaga, jaminan kesembuhan tidak ada. Karena apa? Dengan berobat dengan Tuhan pun insya Allah Tuhan pasti sembuhkan. Oke sahabat, sampai di sini saja. Dan pasien-pasien saya yang sembuh tidak makan apapun, hanya sayuran dan buah, cemilannya hanya umbi-umbian. Itu yang mereka lakukan, sering berpuasa. Insya Allah mendekatkan diri, banyak berdoa, minta kesembuhan pada Tuhan. Oke sahabat, itu aja. Semoga banyak sahabat-sahabat yang sembuh dengan melakukan metode yang benar, cara yang benar, obat yang tepat. Insya Allah penyakit apapun pasti sembuh. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya agar saya bisa lebih menjangkau sahabat-sahabat yang masih membutuhkan obat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.